Saat ini kita berkumpul bersama sebagai keluarga, sebagai teman seiman untuk mendoakan arwah orang tua kita, Ngasuh Irene Martina Purwinting, yang telah kembali dipanggil Tuhan dari tengah-tengah dunia ini kembali ke hadapannya. Maka dia menyembuhkan segala penyakit, segala kekurangannya agar ia diambil kembali untuk mengalami rahmat dan berkat sukacita yang baru bersama dia dalam kerajaan surga. Perayaan Misa Requiem ini mengajak kita untuk senantiasa mendoakan mereka yang telah meninggal, khususnya orang tua kita ini, supaya perjalanannya menuju ke Yerusalem surgawi, kerajaan surga yang telah disediakan baginya, dibukakan olehnya bagi Tuhan, dan juga dia diberikan rahmat kehidupan kekal, sukacita bersamanya dalam kerajaan surga. Yesus telah memberikan contoh dan teladan itu. Dia wafat, tapi bukan berhenti pada wafat saja, tapi dia bangkit kembali untuk membawa semua orang yang meninggal, yang beriman kepadanya, untuk masuk ke dalam kerajaannya dan berbahagia, bersukacita bersamanya. Karena itu, perayaan Ekaristi ini perayaan iman, perayaan keselamatan, agar orang tua kita ini dibawa masuk dalam perjamuan surgawi, dalam kerajaan surga. Dan kita semua, terutama keluarga yang ditinggalkan yang berduka, semoga mereka diberikan kekuatan dan penghiburan iman. Awal perayaan Ekaristi ini kita merendahkan diri, mohon ampun di hadapan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-Mu, orang tua kami, Ngasuh Irene Martina Purwinting, yang telah meninggal ini, kami pun akan bangkit untuk hidup yang abadi. Ampunilah segala dosa dan kelemahannya. Bebaskanlah dia dari segala dosa yang membuat dia terhalang untuk masuk ke dalam kerajaan, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan bersama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula
semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulur, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang akan menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari tubir aku berseru kepadamu, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapa dapat tahan? Namun padamulah pengampunan agar orang bertakwa. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jiwaku mengharapkan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya, lebih dari pengawal yang menantikan pagi. Jiwaku menanti Tuhan. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Karena pada Tuhan ada kasih setia dan melimpahlah ampun-Nya. Ia akan membebaskan Israel dari segala salahnya. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Luhurkanlah Bapa
dilakukan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul di sekeliling jenazah orang tua kita ini, Ibu Guru Ginting ini, dalam suasana duka, dan satu sisi juga kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan kehidupan yang baik kepada kita masing-masing sampai saat ini. Dalam situasi ini kita telah mendengarkan sabda Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Kristus Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Dan dalam bacaan-bacaan suci pada perayaan Paskah kita mendengarkan bagaimana Kristus Tuhan itu adalah jalan keselamatan kita. Dia yang adalah Allah itu justru mau merendahkan dirinya sebagai manusia yang lemah, tinggal di tengah-tengah kita, dan akhirnya dia juga mau menerima kematian itu. Seharusnya dia sebagai anak Allah, dia bisa bertindak apa saja untuk menolak kematian itu. Tetapi justru dia menerima itu untuk memberi contoh dan teladan kepada kita. Dan dia menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dan bahwa kematian itu bukanlah akhir, tetapi perjalanan dari dunia ini menuju tempat yang sesungguhnya. Ketika rumah kediaman kita di dunia ini hancur, maka Tuhan akan menyediakan tempat kediaman yang kekal, yakni kerajaan surga yang telah disiapkan bagi kita masing-masing. Itu diubah menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yakni hidup bersama dengan Allah. Bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini, kitab surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan kita bahwa semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bagaimana kita merasakan atau kita menyadari bahwa kita bersatu dengan Kristus? Dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditandai oleh Kristus dan diserahkan kepadanya,
tidak akan seorang pun dibiarkannya hilang, tetapi semuanya akan dibawa kembali untuk menikmati kehidupan, menikmati sukacita yang telah dijanjikan Bapa dan juga dijanjikan oleh Kristus sendiri dan telah disediakan bagi kita masing-masing. Perjalanan kita adalah perjalanan menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya itu. Hidup yang sekarang ini adalah hidup yang sebentar saja, hidup yang sementara. Maka kita diingatkan supaya senantiasa menyadari diri kita sebagai putra dan putri Allah yang telah dipersatukan dengan Kristus. Persekutuan dengan Adam karena dosa, tetapi berkat Kristus Tuhan yang bangkit, kita semua akan mengalami kebangkitan. Kita semua akan mengalami kehidupan yang baru. Dan dikatakan tadi dalam Rasul Paulus pada jemaat di Korintus itu, bahwa musuh terakhir yang akan kita taklukkan adalah maut. Maut itu adalah tujuan hidup kita yang terakhir untuk kita taklukkan. Maka ketika saudari maut itu datang kata Santo Fransiskus, mari kita siap untuk itu. Dan hanya orang-orang yang telah sudah siap, maka dia akan bersukacita menyambut kedatangan sang saudari maut itu. Maka saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berduka cita, kematian itu seringkali menyisakan di sana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali tidak masuk dalam pemikiran kita sebagai manusia. Kita bisa mengatakan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus secepat ini? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus kepada kami? Banyak pertanyaan bisa kita ungkapkan ketika kita berhadapan dengan maut. Tetapi bagi orang yang beriman, maut itu adalah jalan menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan bersama Allah di dalam kerajaan surga. Injil Yohanes tadi meneguhkan iman kita dengan mengatakan bahwa setiap orang yang beriman, yang percaya kepadanya, tidak akan seorang dibiarkannya hilang, tetapi akan dibangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan ambil hidupku dan tuluskan bagimu. Akanlah memujimu selamanya. Amatku berharaplah kasih-Mu mendorongnya. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau
mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Cornelius Sipayu, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Ngasuh Irene Martina Guru Ginting, yang hari ini telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu Ngasuh Irene Martina Guru Ginting yang telah meninggal dunia ini diterima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dialah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang kini diundang ke perjamuan anak domba Allah ini.
pantas untuk engkau datang datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut melindungi kita dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan penghormatan kepada orang tua kita, Ibu Ngasuh Irene Martina Ginting, dan kita mendoakan supaya perjalanannya menuju ke rumah Bapa di surga diberkati dan disucikan. Maka dengan hati yang tabah kita berikan penghormatan kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan dipercikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya disucikan sebagai bentuk keharuman amalnya yang berkenan kepada Tuhan. Nanti kita semua menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini dan hantarkanlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan orang tua kami yang telah kau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Ia yang telah meninggal dalam Kristus, semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang sedang berkabung, khususnya keluarga. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk orang tua kami, Ngasuh Irene Martina Ginting, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Semoga ia beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Berkatilah segala mata acara perayaan penghormatan mulai malam ini sampai besok, sampai mengantar orang tua kami ke tempat peristirahatannya. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat yang baik dalam setiap acara ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari terkasih, segala penghormatan dan acara yang akan diadakan untuk orang tua kita ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan misa requiem untuk orang tua kita Nam Dengas Sukiranya Martina Ginting telah selesai. Syukur kepada Allah. Shalom buat kita semua, keluarga sepupu, Bunda Ginting yang pada hari ini kita berdiri di hadapan jenazah ini karena kita semua harus mengakui dan harus menyadari bahwa ketika saatnya tiba, Tuhan memanggil kita, siapapun dan bagaimanapun tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita sungguh bersyukur buat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, terutama kita masih bisa bersama dengan ini di sepanjang hidupnya sampai 84 tahun. Umur yang panjang yang sudah Tuhan karuniakan buat opung minta harus seperti ini. Jadi keluarga yang berduka cita, kami dari keluarga besar Pangerian, keluarga dari Bapak dan Mama Dio Opung Limba datang ke rumah duka ini untuk menyatakan rasa duka cita kami yang sedalam-dalamnya. Dari keluarga besar sepupu, Tuhan hidupkan, Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Jadi sebagai ganti air mata, biarlah kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mengatakan kepada kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mari kita menginang buku ini nomor 353 ayat 1. Di surga hasonangani inganan nadu menggani. Atas kebahagiaan tua kita ini. Sudah sampai bersama kami, langsung kami terbuka
Jadi kalau soal kematian seperti dibilang begini tadi, itu harus ada. Semua kita menempuh itu, tapi kapan kita tidak tahu. Disitulah kita harus benar-benar harus siap menghadapi apapun itu panggilan Tuhan itu. Entah besok kita, entah lusa kita nggak tahu. Jadi kita harus siap-siap di situ. Jadi korbannya aku berbahasa Indonesia sama bahasa Karo, aku narungan atau bikin belajar sarpu mereka lalu udah romak karena jagar. Tuhan ini masih sektor sekali. Kami di sini sebagai guru dan guru pengabdian mengucapkan turut berduka cita dan berdoa untuk semua keluarga, acara demi acara, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati, penuh kedamaian dan sukacita, ikhlas memperhatikan orang tua kita ini. Inilah saatnya perpisahan. Rasanya sangat sakit di masa yang akan datang ya Nang ya. Kalau kita sering bertemu ya Nang, dan saya tahu Inang ini dan Amang ini kewajiban ini selalu mengunjungi Tuhan ini. Kami mau rumah mama bukan karena sakit, tetapi selalunya kalau bersih hari Minggu ya Nang ya, waktu yang spesial buat orang Amang dan Inang dan komparan Amang Inang selalu berkunjung melihat Tuhan ini. Kalau untuk ke depan ya nggak lagi bertemu, stop semuanya. Nanti pasti rasa sedih itu akan datang. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang di sini, karena kami selalu mengikuti dan Tuhan di setiap acara yang luar biasa. Walaupun sudah berusia, tapi yang ini selalu kita lihat ceria ya. Jadi kiranya Tuhan yang memberikan hati yang tulus dan ikhlas kita berangkatkan orang tua kita ini. Meski kita sedih, tetapi inilah saatnya untuk perpisahannya. Apa yang sudah diperbuat, kebaikan-kebaikan atau kenangan-kenangan bersama orang tua, berdoa kepada Tuhan supaya kuat imannya. Keluarga besar Pengabdian, ada yang dari Kota Madiun maupun ada dari sektor, merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga besar duka di sini. Bahwasanya kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibu kita tercinta dan yang kita kasihi. Harapan kedua kami kepada keluarga besar, moga sepeninggal ibunda kita tercinta ini, semua keluarga Polrihan Pasabatak Pinopar di Inangon tetap diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan kita yang Maha Baik, Tuhan Yesus. Imajinabui persata binata oleh tema kita oleh tema itu harta. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita. Walaupun saat ini kita dalam keadaan berduka cita. Yang kami hormati keluarga si Tepuh dan Ginting. Ya, beginilah ya kehidupannya. Kita harus melepaskan orang tua kita yang kita kasih ini. Walaupun kita begitu berat, tapi kita harus mengikhlaskannya. Jadi begitu juga buat Ito kami ya, Ito perannya, Edanita dan juga Mama Dio, Bapak Dio, dan begitu juga Eda kami, adik kami, Mama Ari. Harus kita mengikhlaskan orang tua kita ini ya, karena orang tua kita ini sudah senang di samping Tuhan Yesus. Kita sebagai anak hanya bisa mengenang kebaikan orang tua kita yang kita kasihi ini. Itu ini memang sangat baik. Banyak nasihat-nasihat yang tidak bisa dilupakan. Kalau sudah ketemu pasti banyak itu yang dia berikan nasihat-nasihatnya. Walaupun kami ini abang dari helanya, tapi kami ini tetap dianggap seperti anak-anaknya. Itulah yang tidak bisa dilupakan dari ITIN ini. Jadi doa kami semoga besok semua acara berjalan dengan lancar, kita pun semua sehat-sehat, anak-anak pun ini dalam perjalanan sampai ke Medan dilindungi Tuhan.
Jadi buat Iting, selamat jalannya Ting. Walaupun Iting sekarang sudah tidak mendengar, tapi itulah Ting yang bisa kami ucapkan dari anak-anakmu. Bahagialah kau di surga ya Ting. Hanya itulah Ting yang bisa kami berikan kepada Iting. Sedikit aja nih Bu, ya sekarang kami sangat terharu sekali nih Bu. Bapak Ibu kami di sini, ampara kami, abang kami, Pak Putra, kakak-kakak kami di sini datang saksi, Pak Kris, semua di sini, ketua kami juga, guru kami juga datang juga di sini. Kami sangat terharu. Begitu jauh Medan datang juga orang opung, abang, bapak tua semua di sini sampai ke tua ini. Ya ini sebagai motivasi kami masih muda, mungkin nanti kami ke depan juga akan bekerja sama. Mana ada keluarga kita nanti yang berhalangan, kami harus hadir walaupun jauh. Jadi secara manusia memang walaupun mama kita ini sudah usia 84 tahun dari Tuhan bonus, tapi memang kita masih berat rasanya kita tinggalin. Rasanya ingin terus bersama walaupun sakit-sakitan, tapi itulah Tuhan berkehendak lain, ingin tetap harus dipanggil. Jadi itu aja, semoga nanti perjalanan nanti orang hukum semua keluarga pengabdian sampai di tujuan tidak kurang apapun. Terima kasih Tuhan berkati. Tidak. Jadi hari Senin pagi Dede Bibi lemas ngobrol dari Nina bapak adik ku rumah sakit Santa Elizabeth. Memang Bibi belum dekat sakit. Mungkin 2021 pun kami belum persiapkan telinga, belum preman Bibi, tapi berkat Tuhan, puji Tuhan biar sehat sampai pada hari Senin pagi. Keadaan Bibi agak drop, dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Hari Selasa telepon aku sama
Adik, bapak udah minta, Kak, mama sakit. Dia ngomong, mama minta gitu katanya. Terus video call langsung deh, video call. Ini aku, kamu panggil aku, ayo ngomong yuk, dia datang aku. Situasi Bibi udah ngomong gitu. Jadi aku langsung, karena anak-anak juga nggak di rumah, langsung aku ngekrep ke rumah sakit sampai Elizabeth. Aku jumpai Bibi sudah tidak sadar dan aku panggil di kupingnya. Jadi tim ini aku udah datang. Kamu tadi panggil aku, ayolah bicara kita. Apa yang mau kamu bilang, Tim? Ayolah ngomong, Tim. Ada respon, datangkan gitu, gitu kan. Jadi aku ngomong, Tim, mungkin aku selama ini bukan menjadi menantu yang baik dengan Tanjung mungkin. Kamu manggil aku, ayo kita bicara ini. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan sama aku. Kita bicara yuk gitu. Gak ada lagi, cuma respon air mata keluar. Kadang terbuka matanya. Ya aku mungkin selaku mewakili anak tua, aku minta maaf sama Anda. Kalau aku pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan hatimu. Jadi kalaupun kamu sudah mau bersama Tuhan, kami sudah ikhlas. Biar lapang jalanmu. Aku permendu minta maaf dan ampun. Di hatiku tidak ada rasa sedikit apapun, hanya marah tidak dibenci. Tidak, kami sayang sama Anda. Mazmur 20 ayat 10 Dekahna kami geluh di 70 tahun, adik kami megegeh banci jadi 10 tahun. Tapi kesusahan emang ayam-ayam geluh kami, pedas-pedas kiri umur si gede jenari lesap kami. Terjengjenga perpulungan sirwara ade wit singatan sa, maka salah satu berkat yang nyata yang bisa kita rasakan pas kedua emang umur panjang. Jadi jabatan pangkat mungkin bisa kita raih dengan kemampuan kita, tapi umur panjang inilah dengan jalan si mereka besar. Jangan ibas ogeta dan dari adi biasanya itu 70 tahun, tapi si begegah 20 tahun. Maka isi si 20 tahun dia dia menerima bonus dari Tuhan. Ibas dari sesakan keluarga, maka itinta orang tua ta 24. Jadi secara doni mengaruh ke bonus kan keluarga si Tepu, keluarga yang diberkati dengan orang tua yang diizinkan menikmati umur 84 tahun, dan keluarga diizinkan bersama orang tua kita sampai semalam. Tentunya ibase kami nape mulai terbit kita laneras orang tua ta ulah kami berkat Tuhan yang kami terima. Lada ingat tuh bahwa ketika dengar kala laka bagi kami kali laka jumpa laka dah nato ini nape pulang nape laka sempat jumpa orang tua nape. Tapi kan keluarga si Tepu kami diizinkan masih berorang tua sampai semalam dengan usia orang tua kita 84 tahun. Kami si ini orang tua kita masih teriting ya. Jadi ibas waris lebih Tuhan berkata maka bukan sepak sana iting taenda mulai masih pasang dube dia kembali untuk beristirahat. Tentunya labuh air baca hilang sukacitanu. Adik kita kalau karo dikatakan enak tawa tangis ya, kita kan bocawir metua. Tapi secara kini kan justru kita bersuka cita kayak di nanda ijeta masih megegah 20 tahun, tapi kesusahan ayam-ayam belum. Kami secara pribadi lah kami sekali karena orang tua kita sakit, tapi ada cerita itu tidak lama di rumah sakit, tapi sedekahnya mungkin di bawah 24 kan,
mungkin tak awakna, mungkin tak katensina, rasi debana, dan memang itu yang dikatakan oleh pemazmur. Jana pedas-pedas keri umur si denda jenari lesam. Artinya apa? Bahwa secara donipe 84 tahun itu sudah lanjut usia, itu sudah bonus. Tapi ternyata di mata Tuhan itu bukan apa-apa. Sebab rina kita kalipe lesam ngepas dunia indah. Dalam artian pulang kepada Sang Pencipta. Tapi izin tapi selain dari orang tua memiliki umur panjang sampai 84 tahun, kami izinkan berorang tua tak enak, tetapi karena tak terbujur duka cita yang kita alami, lalu menaikkan rasa syukur dulu, kami izinkan beriting sampai warisi derbi. Selanjutnya katakan kami, maka ibas duka cita ini juga kami harus bersyukur, maka